Shalom anak-anak, apa kabar? Pada hari ini, sebelum Mister akan menyampaikan cerita firman Tuhan, Mister ajak anak-anak semua, mari kita bersama-sama kita menyanyi buat Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu Bapakku Datang Padamu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya pada hari ini kami mau bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Tuhan memberkati, memakai dan mengurapi guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan buat kami, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Bagi anak-anak yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Oke, shalom anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di Renungan SD Kasih Bangsa bersama Mr. Rudy. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Nah, bagi anak-anak semua yang ada di rumah yang mempunyai Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Nanti Mister akan membaca buat anak-anak semua yang ada di rumah. Injil Lukas pasal yang ke-24
ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53 dengan judul perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy akan menyampaikan kisah cerita firman Tuhan dengan judul perikop, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menembus dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus Mister dan anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, bukan itu saja. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah, ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada di tengah murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Salam sejahtera bagi kamu semua." Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus kemudian membawa ke-11 muridnya ya di sebuah bukit yang bernama di Bukit Galilea. Nah, lalu di situ Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan seorang penolong, memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus dilihat oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya. Untuk apa, anak-anak? Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Dan pada saat itu, ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, kemudian ia berpisah dari murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga dan awan-awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, pada saat itu ketika para murid-muridnya sedang menatap ke langit, nah tiba-tiba datanglah dua malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan malaikat itu berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, dan pada akhirnya para murid-muridnya pun sangat bersukacita dan mereka bergembira, dan kemudian mereka pergi untuk memberitakan Injil tentang kabar keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu saja, anak-anak, Tuhan Yesus kemudian menampakkan kepada murid-muridnya dan Tuhan Yesus pada saat itu dia naik ke sorga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah lewat kisah firman Tuhan pada hari ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Nah, apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menggenapi janjinya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak nanti bisa baca di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-3 ya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus pergi ke sorga, dia mau menyediakan tempat buat orang yang percaya, dan suatu kelak nanti kita akan bertemu Tuhan pada saat kita
nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat, ya Tuhan sudah menyediakan rumah buat kita. Bagi kita yang percaya bahwa di sana itu tempat orang-orang percaya, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi ada air mata. Nah, Tuhan menjanjikan orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir. Nah, tidak perlu takut lagi mengalami kematian. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik, ya, yang penuh sukacita, ya, buat orang-orang percaya, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, yang kedua, apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia akan mengutus Roh Kudus, ya, mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia untuk menolong, menyertai orang-orang yang percaya. Nah, lewat kehadiran Roh Kudus berfungsi untuk menolong, menyertai orang-orang percaya yang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai sungguh-sungguh, ya, belajar untuk semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak yang taat di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat di dalam melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, ya. Tuhan pada saatnya nanti Tuhan akan datang kembali, Tuhan menjemput kita, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, barang siapa yang percaya, mari kita angkat tangan. Haleluya. Nah, oleh karena itu anak-anak, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini yang Mister bagikan kepada anak-anak semua, biarlah menjadi berkat buat anak-anak semua yang mendengarnya. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita bagikan kepada orang-orang lain, ya, supaya orang lain juga menjadi berkat buat kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekian firman Tuhan sampai di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.